rencana Tuhan itu ada di pihak kita, dan kita serahkan segala sesuatunya menjadi bagian Allah. Amin. Hari ini adalah hari yang paling bahagia, di mana Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan itu diberikan kepada kita, agar kehidupan kita ini benar-benar menjadi miliknya. Amin. Kita tidak sia-siakan perjamuan kudus hari ini. Dan perjamuan kudus bukan sesuatu yang wah gitu, tetapi sesuatu peringatan bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu memberikan kita itu suatu janji yang luar biasa. Makanya tema hari ini adalah utuslah aku ya Tuhan. Utuslah aku ya Tuhan. Itu adalah jalan di mana kehidupan kita ini dari awal kita lahir sampai pada Maranatha, sampai kita dijemput pada ajalnya tiba. Allah itu mengutus kita. Dan Allah memberikan kuasa yang luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Kita sadar bahwa kita adalah utusannya. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang di luar Tuhan? Orang-orang yang di luar Tuhan, saudara, yang belum mengenal Tuhan, maka dia belum merasakan utusan. Jadi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, Allah yang menciptakan langit bumi, itu adalah utusan, saudara. Kenapa? Karena mereka semua, tidak peduli golongan apa, agama apa, kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita adalah utusannya. Jadi kita tidak boleh fanatik, saudara. Kita menyadari bahwa kita ini hidup di dalam kekeluargaan. Amin. Kita satukan iman kita, bukan karena sesuatu, tetapi kita ini berharap agar kehidupan yang akan mendatang, kita itu harus saling mengisi, saling memperhatikan, saling membentuk, saling menguatkan, saling memberikan solusi yang terbaik. Jangan saling menguntungkan, saling membuat ulah sehingga merugikan si A dan si B. Saudara, jadi mari kita sadar bahwa orang yang menjadi utusan itu harus hatinya betul-betul bersandar kepada Tuhan, ya. Loh Bu, apa sih tanda-tandanya kalau kita itu menjadi utusannya? Tanda-tandanya adalah kehidupan orang itu akan tampak sinar dan akan tampak jawaban itu di dalam hidup kita. Bukan tidak ada jawaban, saudara. Mengiring Tuhan pasti ada jawaban. Mengiring Tuhan pasti ada solusi. Suatu ketika, saudara, ini kehidupan saya saja ya saudara. Saya itu cinta Tuhan dari umur 5 tahun. Sudah tahu kan 5 tahun? Dan setelah itu remaja, saya tahu bahwa proses yang Tuhan jadikan itu adalah proses di mana perjalanan yang kita punya itu adalah indah. Itu bayangan saya secara pribadi. Jadi kalau saya sudah ikut Tuhan tuh wis gak ada masalah, ya. Semuanya baik-baik, bahagia, aman gitu, saudara. Yuk, itu Tuhan mau. Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk manusia. Allah menciptakan manusia juga serupa dengannya. Tapi kita harus sadar bahwa kita tinggal di dalam dunia. Berarti kalau kita tinggal di dalam dunia, berarti kita mengalami apa? Cobaan, tantangan, ya, godaan, membuat kita menjadi apa? Kalau kita terus tertekan, kita bisa stres, depresi. Itu kita alami, saudara. Dan kalau kita sudah mengalami hal seperti itu, biasanya, saudara, setelah kita lakukan pelanggaran, kita menyesal. Bedanya kalau anak Tuhan dengan anak-anak dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan kekasaran, kejengkelan, kekejian, apapun, mereka tidak menyesal sedikit pun. Bahkan raut wajah mukanya merasa bangga dengan pelanggaran itu. Nah, itu sudah, jadi perbedaannya sudah sangat jelas bahwa kalau kita menjadi utusannya, kita tuh sudah sangat jauh, ya. Kalau orang lari itu larinya kita tuh sudah cepat menuju masa depan. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Allah, mereka tuh nobruk sana nobruk sini, saudara. Suatu saat dia akan mengalami suatu kerugian, tidak ada tanggungan, tidak ada yang bisa menggantikannya.
Tapi kalau di dalam Tuhan, apapun yang menjadi kerugian, Tuhan akan ganti, saudara. Amin. Jadi saudara jangan memikirkan hal-hal yang membuat saudara akan menjadi sesuatu tekanan buat saudara. Nah, itu yang saya alami pada waktu kecil. Karena saya merasa bahwa, loh kok beda nih anak dunia, anak Tuhan. Ya, toh aku juga ngalami cobaan. Ya sudah, aku tak jadi pekerja. Nah itu saudara. Tapi kalau kita sudah menjadi pekerja dan tidak melanggar, dengarkan nih. Kalau kita menjadi pekerja, kita tidak melanggar, kita tetap berdoa, kita berkata, minta perlindungan, penjagaan, dijaga sama Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi Tuhan meminta kepada kita dengan sangat, kamu tak berkati di dunia, tapi di surga kamu tidak dapat apa-apa. Loh kok bisa Tuhan? Kan aku sudah baik sama orang, aku juga tidak melanggar, aku tidak melakukan pelanggaran. Itu adalah hukum dunia. Kamu hidup di dunia, kamu melewati semua pencobaan, tantangan itu oke. Tapi keselamatan tidak ada di surga. Loh kenapa? Karena kita tidak mulai mencintai Tuhan dengan tulus. Duh, aku tidak mencintai Tuhan, terus apa aku berdoa? Loh, itu adalah sesuatu kewajiban saudara. Betul enggak? Kalau saudara sekarang, seperti saya aja, saya mau kerja, saya berdoa, itu kewajiban saya toh. Kalau saya tidak doa dengan pekerjaan, terus nanti pekerjaan saya bagaimana? Itu pun kadang sepi. Nah kalau sepi, kalau kita bukan anak Tuhan, kita bukan utusannya, mungkin kita akan menjadi apa? Kacau balau. Nah kalau kita menjadi anak Tuhan, kita bertahan. Kita punya hati yang sabar, hati yang tekun, hati yang rela, hati yang mau menerima apa adanya. Loh, itu perbedaannya. Nah, saat begitu masalah itu jadi di tengah-tengah kita, saudara, Tuhan pasti memberkati kita. Kenapa? Karena kita meminta kepadanya agar melindungi pekerjaan kita. Tuhan pasti memberi kesembuhan kepada hidup kita yang sakit-sakitan. Pada waktu saya belum menikah, saya sakit-sakitan, saudara. Badan saya itu kayak tengkorak, kasarnya kulit, tulang sama kulit tinggi sekali, saudara. Jadi ininya tuh sudah kempong gitu karena kurus sudah. Bukan tidak suka makan loh saya. Makannya suka. Tapi penyakitnya menggerogoti saya. Nah, penyakit itu tidak ada obatnya. Pada waktu itu dokter bilang cuma hanya seumur hidup kamu minum obat tuh. Karena kelenjar getah beningnya sudah di sini. Dan menyebar kemana-mana. Itu logikanya, saudara. Saya jadi apa? Gak bisa saya mengandalkan obat. Hanya saya serahkan pada Tuhan. Tuhan sudah tak serano. Tapi obat ini juga saya doakan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, saudara, kita tidak boleh, wes aku ngimani pokok sembuh. Kita harus berusaha. Dengan berusaha itu kita bisa mendapat obat ini. Berarti ini obat datang dari Tuhan. Kita doakan obat ini. Kalau Tuhan izinkan, saya minum obat ini. Hanya minum sudah lama sekali. Sampai saya menikah, saya masih minum obat itu. Kalau logika saya berjalan, aku kira anak Tuhan. Loh apa kok minum obat sampai mau menikah pun sampai tetap aja minum obat. Kalau saya logika Tuhan tidak sayang aku, berarti doaku tidak terjawab. Nah itu, kalau kita tidak tahu utusan, kalau kita tidak ngerti saya ini utusan, kita ini utusan Tuhan, mungkin saya sudah mencepat, saya tidak mau cinta Tuhan lagi. Karena saya tahu bahwa ini adalah suatu pergumulan, saya harus bertekun dan rela menerima kenyataan ini. Apa tidak pernah kumat kadang, saudara. Jadi kalau sudah kelenjar getah beningnya itu bengkak, sudah, makan tidak enak, minum tidak enak, sesak, itu dulu, saudara. Di ronsen, paru-parunya sudah rusak, itu saya. Masih remaja, saya alami itu. Begitu obat sudah saya minum, saya berserah pada Tuhan, saya tahu saya ini adalah utusannya. Bukan utusan untuk menjadi hamba Tuhan, enggak. Saya tahu bahasa ini anak Tuhan, itu berarti Tuhan itu punya rencana atas hidup manusia. Hingga akhirnya saya serahkan pada Tuhan.
Tiba waktunya, kalau pohon itu berbuah, tiba waktunya buah itu matang, Tuhan berkati, dikasih no buah itu untuk kita. Benar saya diberkati. Begitu diberkati, Tuhan tegur saya. Loh, kamu ndak bisa loh buat kayak gitu terus. Kamu datang kayak ansip laporan gitu tok, ndak mau aku. Kamu harus menjadi utusanku, berserah kepadaku sepenuhnya. Kembali kamu kepada jalanku. Aduh repot Tuhan, saya repot. Saya masih ini memang repot sudah. Memang waktu itu saya lagi naik daun. Di Surabaya ini saya terkenal. Decorating Wiltonnya. Saya guru les kue tar. Jadi saya luar biasa, repotnya luar biasa. Nek ditutup-tutup no, diterus-terus no, siapa yang ngambil alih? Halo? Siapa yang ngambil alih? Iblis, saudara. Uang tuh tidak ada gunanya sudah kita ngeletak di rumah sakit dan masuk ruang ICU. Benar, saya sudah alami itu. Jadi marilah sekarang kita sadar bahwa utuslah aku ya Tuhan, itu adalah keinginan kita, kemauan kita untuk kembali kepada Tuhan dengan seutuhnya. Tapi aku sakit-sakit, tidak apa-apa, lewat saudara. Oh tapi aku masih tidak punya keuangan, lewat saudara. Serahkan semua pada Tuhan sambil berusaha. Saya berusaha, tapi sudah berusaha, Tuhan tolong saya, Tuhan mau kembali kepadaku. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17, saudara perhatikan baik-baik di sini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara tahu maksud ayat ini? Ini teguran buat anak-anak Tuhan yang katanya cinta Tuhan, yang katanya mau melayani, yang katanya juga mau selalu setia, yang katanya juga mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah ini saudara, aku itu diutus oleh Tuhan, kasarnya gitu sehari-hari, bahasa sehari-hari ya saudara, bukan untuk menerima baptisan aja, bukan hanya untuk menerima baptisan aja saudara, tapi kita harus menerima saudara yang namanya adalah tugas untuk memberitakan kabar Injil sukacita. Jadi yang saya mau saudara, yang kita mau adalah kemauan saudara sendiri untuk mencintai Tuhan, dan saudara sudah menerima baptisan, itu artinya saudara sudah menerima pelepasan, menerima baptisan roh, menerima mujizat Allah, itu semua sudah ada dan lengkap. Itu namanya dikatakan bukan untuk menerima baptisan tok, menerima berkat dari dunia tok, tapi dari surga. Itu kembali kita harus ke surga. Nah kita simpan itu power yang Tuhan sudah berikan untuk naik ke surga, menjadi miliknya, itu kita akan betul-betul melakukannya. Makanya hari ini kita masuk di dalam perjamuan suci, yaitu tubuh dan darah Kristus. Saudara, jujur, orang yang memberitakan Injil itu bukan seperti saya khotbah gini, tapi perilaku kita sehari-hari. Jujur juga, saya juga akhir-akhir ini saudara, makin tua, makin pikiran kita ini penuh saudara, betul enggak? Makin tua, makin pikiran kita tuh matang tuh saudara. Waduh ini kok begini, waduh ini kok begini. Itu terjadi saudara. Nah, kalau sudah begini, maka kita harus tahu bahwa pemberitaan Injil itu tetap ada dalam hidup kita. Tapi kadang-kala kita melanggar, saudara. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Kenapa lagi? Karena kita melihat orang tuh, waduh kok kayak gini. Kenapa? Karena kita melihat, menilai, saudara. Tahu menilai? Saya tahu menilai. Bu, saya minta tolong Bu, ini Bu, ini kesaksian saya. Oh ya, kenapa? Waduh Bu, binatang saya tuh kok kalau malam tuh kau terus Bu, dan anjing tuh baung terus. Kenapa ya Bu? Oh, ya udah kita doa aja, doa. Begitu doa, oh itu ada roh pekuburan. Kok ono
ramai Bu, roh pekuburan padat di rumah tempat saya itu padat penduduknya. Roh pekuburan tidak peduli, saudara. Mengapa roh pekuburan itu mengikuti sehingga anjing-anjing itu bisa gitu, saudara, kayak panjang melolongnya kayak segala. Karena roh pekuburan itu suka sekali, saudara. Di mana hati kita yang kosong, hidup kita yang tidak pernah mengerti. Contohnya, di sini kita bisa menyembah, bisa memuji, memuliakan. Di rumah bagaimana? Apakah sama? Saudara nyanyi? Saudara menyembah Tuhan? Saudara mengucap syukur pada Tuhan? Pernahkah saudara merasakan, sungguh Tuhan itu baik? Pernah enggak kita bilang, Tuhan terima kasih engkau baik? Sudah berulang-ulang Bu, diberkati saudara. Kalau umpama sekarang tambah sakit atau ada beban berat, bisa enggak mengucap syukur saudara? Buru-buru mengucap syukur, mungkin kita nangis terus saudara. Lek perempuan, lek laki ya mungkin marah-marah terus atau mungkin ngomel-ngomel juga. Tuhan tahu, saudara. Maka itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 17 ini diterangkan dengan tegas bahwa anak-anak Tuhan itu harus belajar untuk menerima kenyataan yang ada di dalam hidup ini. Mungkin selama ini kita belum bisa menyenangkan orang tua. Mungkin juga selama ini kita belum menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga. Mungkin juga di dalam saat-saat ini kita berumur ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Atau mungkin juga dalam persoalan ini kita banyak sekali hal-hal yang membuat kita luka. Nah, hal-hal seperti itulah saudara yang dikatakan bahwa kamu tetapi untuk memberitakan Injil itu harus ada. Pancarkan sinar kemuliaan Tuhan itu. Itu sama saja memberitakan Injil. Akhirnya saya bilang, ya udah, solusinya adalah 1, puasa. Ya. Kedua, apa? Jangan marah-marah. Ya. Benar ya, dia lakukan 40 hari tidak marah. Wes, apik sudah. Semua senang, ikut bahagia. Hari yang ke-40 harinya, saya itu tiba-tiba ada pelayanan di dalam tempat yang tidak ada sinyal. Lalu mereka mengebel, nelpon saya itu berulang-ulang. Sampai akhirnya karena dia tunggu dari puasanya pagi sampai malam sampai pagi lagi belum terima saya. Dengan kejadian itu dia mulai ada amarah. Dengan amarah itulah dia tidak bisa memberitakan Injil. Kenapa? Karena di dalam hidupnya sudah ada kebencian. Awas kamu ya Bu. Suatu ketika saya pun datang kepada orang itu dan saya bilang, bisa enggak kita saling mendukung di dalam doa? Oh ya, ayo kita sama-sama. Ternyata dia tidak datang. Jadi membalas saudara. Nah, itu tidak memberitakan Injil, saudara. Kalau saya mau tidak memberitakan Injil, ada. Oh, orang ini sudah ditolong. Sekarang wis ditolong hilang. Mari itu datang lagi. Wis aku tidak mau. Itu tidak memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil adalah kita bisa melayani kepada siapapun yang menyakiti hati kita. Tapi kita kadang nggak siap loh saudara. Kenapa? Karena kemampuan kita ini terbatas. Nah ingat, kemampuan kita ini terbatas. Kamu sudah berapa lama ikut Bu Titi? Oh sudah 10 tahun lebih. Apa yang kamu alami? Oh ya banyak sih. Nah sekarang apalagi yang kamu alami? Ya lumayan banyak. Cuma akhir-akhir ini Bu Titi itu sibuk. Nah, terus, ya, ojo janjian Mbak Bu Titi wis, percuma. Nah itu saudara, itu tidak memberitakan Injil. Kalau saudara memberitakan Injil dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak boleh mengandalkan hamba Tuhan.
Saudara harus belajar untuk mensyukuri. Hari ini tidak bisa didoano, Tuhan mungkin Bu Titik sibuk. Besok lagi tidak bisa, Tuhan mungkin Bu Titik sibuk. Sampai hari Senin ini ditanyai saudara, Bu, saya kok ngeband tidak bisa. Itulah yang membuat kita pemberitaan Injil tidak terputus. Kenapa? Karena kita saling menasehati. Oh ya, sorry ya, sekarang sinyalnya itu susah. Memang benar saudara, sinyal itu sekarang susah. Biasanya kalau kita mengirim lagu itu bisa cepat, sekarang tidak bisa. Jadi saya harus foto itu pujian, tidak pakai YouTube. Kenapa? Karena agak susah YouTube untuk masuk akhir-akhir ini. Entah HP saudara, tapi di HP saya susah. Jadi kalau WA saudara tidak bisa, tolong pakai HP biasa. Jadi jangan ada emosi dan amarah. Kenapa? Karena pemberitaan Injil itu harus dengan rela. Amin. Mulai sekarang belajar memahami, bukan Bu Titiknya yang dipahami. Siapapun dan kepada siapapun belajar untuk menerima. Amin. Kemudian saudara di sini katakan, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Lek kamu bilang dengan perkataan, oh aku enggak apa-apa, tapi besok bisa marah saudara. Kenapa? Karena dengan hikmat perkataan logika kita. Wis tak maafno, besok lagi wis tak maafno gitu. Terus itu pakai hikmat perkataan. Dan di sini katakan, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Salib itu apa gunanya? Tuhan turun ke dunia. Dia anak Allah, dia harus mati di kayu salib. Itu menandakan kerendahan hati yang luar biasa. Dia lahir pun di dalam kandang yang kotor. Kandang Bethlehem yang kotor, saudara. Kita aja kalau melihat cucu kita lagi tidur terus dia ngompol, kita ganti apa enggak? Kita ganti dengan kasur, dengan sarung yang empuk, betul enggak? Tapi tidak berbau seperti kelahiran Yesus, berbau sekali. Jadi kita menyadari bahwa salib itu adalah tanda bahwa sesungguhnya hidup kita ini bukan dengan barang fana, kita ini dibayar. Tapi dikatakan dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Itu Yesus turun ke dunia untuk keselamatan kita. Dia membayar dengan darah, bukan dengan kemewahan. Di sini katakan bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Ingat saudara, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Kalau tidak ada kasih dan tidak ada pengorbanan, tidak ada hukum salib di tengah-tengah kita. Makanya ayat ini menerangkan sekali bahwa sesungguhnya kita ini harus meninggalkan hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidup yang lama. Saudara tahu cara hidup yang lama? Saudara mengenal Tuhan berapa lama? Pikir sendiri saudara. Sebelum saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita akui di hadapan Tuhan. Aku sudah mengenal Engkau sekian lamanya. Ingat sini saudara, semuanya itu sia-sia dan tak berarti lagi hidup yang lama. Minta sama Tuhan, Tuhan ini tubuh dan darah. Aku mau hidup baru. Aku mau Engkau yang angkat hidupku. Di sini katakan hidup ini kuletakkan. Mari kita letakkan pada mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu adalah semua permohonan kita, semua permintaan kita, semua ucapan syukur kita itu adalah mezbah saudara. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu akan terjadi. Saya tidak akan sia-sia datang ke tempat ini. Karena saudara lagi digembleng. Tahun paceklik 2,5 tahun ini benar-benar menguras otak dan tenaga kita saudara. Benar. Kita akan dibimbangkan dengan pekerjaan. Kita akan dibimbangkan dengan sakit penyakit kita. Kita akan dibimbangkan dengan pola hidup orang-orang di sekitar kita. Kita akan dibimbangkan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah jalan salib. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus,
Mari kita akui di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menebus kita dengan luar biasa di tengah-tengah kita. Mari kita buka hati kita. Mari kita menerima apa yang ada, yang kita alami sekarang ini. Memang menyakitkan. Dan itu tidak akan mampu, saudara. Jujur, saya juga tidak akan mampu. Kalau saya diajak Tuhan melihat sesuatu gitu, saya mikir, saudara, bisa enggak ya melewati semua itu? Karena saya hamba, saya enggak bisa mendoakan satu persatu, dan bagaimana caranya, saya hanya berserah. Tapi Tuhan, saya berkata, sampaikan ini kepada jemaatku, sampaikan kepada orang-orang pilihanku. Itu membuat saya jadi bukan berontak, jadi tidak mampu sama sekali. Mari malam ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Kita akui. Persoalan saudara, pergumulan saudara, tantangan hidup saudara, dan juga kemauan kerinduan saudara, Tuhan itu mendengar dan mengerti. Letakno semua di dalam kehidupan saudara di kaki kaki salib Yesus. Mari kita belajar, saudara. Karena Tuhan ingin membentuk hidup kita itu lebih dari semuanya. Dan satu lagi lagu, saudara. Ada satu lagu yang tidak asing lagi. Lagu ini berkata, ada kuasa dalam darahnya. Nanti ini kan ada perjamuan suci. Ya, saudara, yang di Zoom suatu saat akan sama-sama kita akan mengadakan perjamuan suci juga. Tapi kali ini biarlah kita sampai di sini dulu firman-Nya, tapi saya ingin terangkan, ya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sementara saudara nanti maju ke depan, ya saudara, sudah mau butuh didoakan, ambil juga fotonya, saudara butuh apa yang didoakan, bawa saudara. Karena waktu saudara belum mengambil roti dan anggur, saudara akan didoakan lebih dulu dengan hambanya. Kemudian saudara duduk dan tidak boleh jatuh. Roti dan anggur tidak boleh jatuh, pegang erat-erat. Amin. Jangan sampai jatuh. Itu seperti kita di dalam pernikahan. Cincin tidak boleh jatuh. Amin. Supaya kita tidak gagal. Bukan kalau sudah jatuh, oh gagal hidupku, enggak. Percuma, saudara. Jadi saudara mengambil lagi, muter lagi kan. Jadi pertahankan ini baik-baik. Ada satu lagi lagu, saudara. Saat aku masuk ke hadirat-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Pujianku naikkan, sembahku berikan bagi Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu melihat tata kemuliaan Tuhan. Ingat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Pujianku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Jadi saudara, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan sudah menebus dosa kita. Saya mohon, kalau sudah tidak keberatan, sudah akan merekam. Karena kadangkala Tuhan memberikan ayat. Ayat itu untuk hidup saudara. Saudara akan merekamnya, saudara. Dan kalau perlu, kalau saya tidak bingung-bingung, nanti ada orang yang akan mencatatkan, ya. Nanti dikasihkan kertasnya. Ya. Mungkin juga Cik Erlina dan juga Lita, tolong siapkan kertas kecil gitu, ya, supaya nanti bisa dibagikan kepada mereka yang ada pesan-pesan Tuhan. Tidak semuanya, tapi kadang Tuhan memberikan pesan lewat ayat. Jadi saya mohon siapkan petugas untuk memberikan kertas itu dan pulpennya untuk siap di sebelah saya. Kemudian sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini, ada satu perkataan di sini, jika Tuhan menyertai kita. Perhatikan baik-baik. Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Benar, saudara? Amin kan? Tidak perlu takut. Matanya tertuju pada kita. Amin. Lengannya di atas kita. Amin. Telinganya terbuka untuk doa kita. Amin. Demikian juga kasih karunia-Nya cukup. Janjinya tidak berubah. Amin. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Bahwa perkataan ini kita imani sungguh-sungguh,
bahwa setiap tindak laku kita Tuhan itu memandang kita. Kita akan sudahi firman Tuhan pada hari ini.